Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari kelas TP2. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan dosen pengampu yaitu Pak Iqbal Eshum MHum. Langsung saja, adapun soal yang pertama yaitu jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian sejarah menurut para ahli. Dan adapun pendapat para ahli mengenai sejarah yaitu ada Ibnu Khaldun, Mohyamin, Sartono Martodirjo, dan Roislan Abdul Ghani. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat, umat manusia, atau peradaban dunia, dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat. Yang kedua ada Mohyamin. Dia mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang tersusun atas hasil penyelidikan peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Yang ketiga ada Sartono Kartodirjo. Dia mengatakan bahwa sejarah adalah gambaran masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dengan lengkap. Dan yang terakhir ada Roislan Abdul Ghani. Dia mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu yang diibaratkan dengan penglihatan 3 dimensi, yaitu masa silam, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Adapun soal yang kedua yaitu jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Penduduk kota Al-Adhara yang tinggal di kota perniagaan Jaziriyah, Arabia, seperti Makkah dan Madinah. Kota Makkah merupakan kota penghubung perniagaan utara dan selatan. Para pedagang dengan kabilah-kabilah yang berani memberi barang dagangan dari India dan Cina di Yaman dan menjualnya ke Syria di utara. Sebelum datangnya Islam, ada 3 ketentuan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Byzantium, Kekaisaran Persia memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Ada 3 pengaruh Kekaisaran Byzantium, Persia, dan Himyar. Yang pertama, perang produksi. Kekaisaran Byzantium dan Persia seringkali menjadikan suku-suku Arab sebagai sekutu dalam perang mereka. Hal ini menyebabkan konflik antara suku dan melemahkan kekuatan politik mereka. Yang kedua ada adopsi kebudayaan. Kontak dengan perbedaan besar seperti Byzantium dan Persia menyebabkan masuknya budaya dan ide-ide baru ke dalam masyarakat Arab. Yang ketiga ada pengaruh Ammumah. Agama-agama yang dibawa oleh kekaisaran tersebut bersaing untuk mendapatkan pengikut di kalangan suku-suku Arab. Secara garis bawah, kondisi politik Arab sebelum Islam tidak memiliki sistem, yang dimana sistem pemerintahan yang berpusat pada kuat seperti sekarang. Wilayah ini lebih terpecah belah menjadi berbagai suku-suku yang saling bersaing. Adapun soal yang ketiga yaitu jelaskan kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama itu menetapkan hukum tentang masalah-masalah yang baru. Dalam ketetapan itu sering seakan-akan bertentangan dengan sunnah atau ketetapan Abu Bakar pendahulunya. Namun apabila diteliti lebih mendalam, ternyata Umar memiliki jangkauan yang menyeluruh, mencakup keseluruhan ajaran Islam. Misalnya, mengenai ghanimah atau harta rampasan perang, surah Al-Anfal mengajarkan bahwa harta rampasan perang termasuk tanah harus dibagikan dengan cara tertentu. Sebagian untuk para tentara yang berperang. Yang kedua ada memperbaharui organisasi negara. Yang pertama itu seperti organisasi politik melalui dari kepala negara, menteri, dan sekretaris negara. Yang kedua administrasi negara seperti Badan Pertahanan Keamanan Negara, Bait Al-Mal yang mengurus keuangan negara, dan Diwan Al-Qudhat atau Departemen Kehakiman. Adapun yang ketiga yaitu ada ilmu arsitektur. Pertama dalam Islam adalah arsitektur masjid.
Kemudian baru ada arsitektur kota selanjutnya. Arsitektur bangunan. Masjid sebagai tempat ibadah utama umat Islam memiliki pengaruh besar dalam perkembangan arsitektur Islam. Masjid-masjid awal seperti Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Haram di Mekah menjadi pusat perhatian dalam desain arsitektur dan tata letak. Bangunan dalam seni arsitektur masjid pada masa Khulafaur Rasyidin. Adapun yang pertama yaitu Masjid Quba, pada mulanya didirikan oleh Rasulullah dalam perjalanan hijrah sebelum sampai di Madinah. Beliau mendirikan masjid tersebut dan belum mempunyai nilai seni karena dindingnya hanya terdiri dari tanah liat yang dikeraskan dan atapnya terdiri dari pelepah-pelepah daun korma. Masjid ini diperbaharui dan diperbaiki kembali pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, Masjid Al-Haram adalah salah satu masjid dari 3 masjid yang paling mulia dalam Islam. Pada mulanya, masjid ini dibangun dikarenakan Ka'bah di sekitar Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Khalifah Umar mulai memperluas masjid yang masih sederhana pada masa Rasulullah. Beliau membeli rumah-rumah penduduk yang ada di sekitarnya. Masjid diberi pagar sekitarnya dengan tembok batu bata setinggi kira-kira 1,5 meter. Pada masa Khalifah Utsman 26 Hijriah, Masjid Al-Haram diperluas beliau Isra. Yang ketiga, Masjid Madinah atau Nabawi didirikan Rasulullah pada saat pertama kali sampai di Yathrib atau Yathrib Madinah. Dari perjalanan hijrahnya, pada mulanya masjid ini sangat sederhana. Di sekelilingnya didirikan pagar tembok dari batu bata yang dibuat dari tanah liat. Pada tahun ke-7 Hijriah, masjid ini mulai diperbaiki dan diperluas menjadi 35 kali 30 meter dengan 3 buah pintu. Di masa Khalifah Utsman diperluas lagi dan diperpindahkan, dindingnya diganti dengan batu dan dihiasi dengan ukiran. Tiang-tiangnya dibuat dari beton bertulang dan diukir platformnya dari kayu pilihan. Unsur seninya lebih diperhatikan. Yang keempat ada Masjid Al-Atiq, adalah masjid yang pertama kali didirikan di Mesir pada 21 Hijriah, terletak di utara benteng Babylon. Berukuran 50 kali 30 hasta, masjid ini tidak bermihrab, mempunyai 3 pintu dan dilengkapi dengan tempat berteduh para musafir. Siti Maryam. Adapun soal yang keempat yaitu jelaskan latar belakang terjadinya Perang Siffin. Perang Siffin merupakan salah satu konflik besar dalam sejarah Islam yang terjadi pada abad ke-7 Masehi. Perang ini merupakan bagian dari fitnah pertama atau perang saudara Islam yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Latar belakang utama dari perang ini adalah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang memicu perpecahan di kalangan umat Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Suriah pada masa itu yang juga merupakan kerabat Utsman, menuntut agar pembunuhan khalifah diadili. Namun, Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Utsman dianggap oleh Muawiyah tidak bertindak tegas dalam mengusut tuntas kasus tersebut. Hal ini memicu ketegangan antara keduanya. Muawiyah kemudian menolak membaiat Ali sebagai khalifah dan mengumpulkan pasukan untuk melawannya. Perbedaan pandangan mengenai kepemimpinan dan keadilan dalam mengusut kasus pembunuhan Utsman inilah yang menjadi penyebab utama pecahnya Perang Siffin. Perang ini berlangsung selama beberapa hari dan melibatkan pasukan yang sangat besar dari kedua belah pihak. Meskipun perang ini
berakhir dengan gencatan senjata, namun perpecahan di kalangan umat Islam tetap berlanjut dan memunculkan berbagai kelompok baru. Adapun soal yang terakhir yaitu jelaskan perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dinasti Umayyah di Damaskus, yang pertama, fokus ekspansi militer. Umayyah lebih mengedepankan perluasan wilayah melalui penaklukan militer. Yang kedua, orientasi Arab. Kebijakan lebih berpihak pada suku Arab, khususnya Quraisy yang dianggap sebagai golongan elit. Yang ketiga, ada pusat kekuasaan di Damaskus. Kota Damaskus menjadi pusat pemerintahan dan budaya. Yang keempat, ada sistem pemerintahan terpusat, yakni kekuasaan sangat terpusat pada khalifah. Yang kelima, ada agunan terhadap perubahan, kurang terbuka terhadap perubahan dan inovasi, terutama dalam hal sosial dan budaya. Dinasti Abbasiyah di Baghdad, yang pertama itu fokus pada ilmu pengetahuan. Abbasiyah lebih mengutamakan pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Yang kedua, ada orientasi non-Arab. Kebijakan lebih inklusif, melibatkan non-Arab dalam pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, ada pusat kekuasaan di Baghdad. Kota Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Yang kelima, ada sistem pemerintahan lebih terbuka. Kekuasaan lebih terdistribusi dan ada peran penting bagi para ulama dan intelektual. Yang keenam, terbuka terhadap perubahan, lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan administrasi.